Karena sawah itu kalau kita bisa nanam 2 atau 3 kali setahun akan membuat rakyat Senandinggo makmur. Karena kita ketahui harga beras tidak pernah turun. Kita ke depan pengen di Senandinggo ada beras merek Senanding. Berarti kita sudah jual beras sampai ke kota Jambi dengan sawah kita yang luas tuh. Kemudian apa lagi tadi disampaikan Wako, jagungku dari pulau. Dan itu juga sumber pendapatan baru. Bagaimana bisa dikelola dengan baik. Awak lu berani makan jagung lu, karena yang di depan lu makan tadi. Kayak katanya kau dia baru datang langsung makan gitu. Dan minta maaf soal kok agak pernah dikit karena pidato terus kan. Kakek wak nyai ya, datu abang di siko kita diskusi guys, sampaikan apa permasalahan masyarakat desa Senandinggo. Sehingga nanti pada saat memang gawe kita ke dijabah Allah, kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Batanghari, saya sudah tahu apa nanti buat di desa Senandinggo. Nah yang mau ikannya lah juga kok. Mungkin macam kabupaten lain tuh dapat mau dompeng, kau dapat beli perahu jadi lah, mamanya itu lagi kau bukan gasar kan. Kalau ada orang pedagang kecil-kecil itu mungkin ada pengenalan tuh. Kalau ibu-ibu karena ada orang usaha nak kita apa tadi, mungkin bisa bantu. Nah, nang lain kok mungkin untuk kita kabupaten Batanghari lah. Untuk kabupaten Batanghari kau lah. Saya kok sebagai orang Batanghari kemaluan sebenarnya. Malu apa? Dia ketik yang dibanggakan kita di Batanghari kok. Mungkin sedikit banyak kan ada gitu di orang Batanghari. Apa bangga gitu di Batanghari? Ada apa di Batanghari kan? Apa ada masjid gedang? Ada 80 kilo. Kena kita singa. Namanya itu lagi kau. Kalau bapak yang saya atas bilik lagi, buat nggak tutup dulu. Dan sama di Bangkok kan saya kok jalan-jalan di Thailand kita posisi Jambi ya. Tebo singa masjid eloknya kan, Pak. Masjid TV ke lah dia. Tengok kan. Kita kepengen mentu jadi bukan untuk orang Senanding nak, untuk Batanghari. Kebetulan kata bapak tadi ada wakil untuk BR itu. Itulah mungkin. Kalau untuk yang lainnya biarlah orang tanya pula. Jadi yang saya minta tolong perhatikan guru PAMI dan guru DTA. Saya sudah pernah tanya Pak, katanya kan kalau tidak bisa Pak itu didata alang kebanyaknya. Nah, kata saya gini, masa gaji pangkat desa bisa naik, gaji guru DTA dan guru PAMI tidak bisa. Nah itu, saya bilang itu, berarti Islam itu dilemahkan oleh orang Islam lah. Yang kedua Pak, 5% dari warga Senanding itu 5% dari kakaknya itu nelayan, bukan peternak ikan, nelayan. Selama kau nelayan belum pernah tersentuh, belum pernah nian. Nah itu, kalau seandainya petani kan di dana DD bisa. Kalau peternak ikan dulu ada bantuan kolam. Kalau nelayan belum pernah sama sekali. Dulu pernah Pak, kami dipinta IKK dengan KTP, jadi sejenis formulir atau brosur, saya kurang paham kan. Itu kami suruh diisi alat ikannya, pokoknya alat ikan itu lengkap diisi situ. Alhamdulillah lebih kurang 3 tahun tidak ada ceritanya. Kami mohon itu fasilitasi kami menuju ke sana. Kami pengen sampai ke susi cek ombak. Mungkin itu, terima kasih. Maka hancur lah. Ya, saya cerita dikit. Tadi menyebut masalah masjid. Ya, masjid itu saya dari fraksi PKB ya, kita memang sudah diskusi dengan Bang Fadil macam mana Batanghari itu punya sebuah masjid yang di situ masuklah Islamic Center. Ya, kita diskusi dengan Bang Fadil setidaknya 10-15 hektar kita punya tanah. Ya, di Bulian. Di situ kena orang berjualan ya, yang sifatnya Islami. Disitulah orang belajar, ya, bisa-bisa kita buat pesantren di situ. Sehingga masjid itu terintegrasi, ya, nyambung. Kalau bahasa terintegrasi itu nyambung ya. Adolah di situ. Kena orang belajar, kena orang berjualan, adolah di situ. Kegiatan-kegiatan agama adolah di situ. Dan Iko menjadi ikon
Batanghari menjadi kebanggaan kita bersama. Tidak masyarakat Senamingbe, tapi masyarakat seluruh Batanghari. Ya, ada yang nak kita banggakan. Ya, insya Allah kami di DPR ya, siap membantu Pak Padil ketika beliau terpilih menjadi bupati. Ya. Kemudian juga saya tambah sedikit bahwa bupati dengan DPR harus sejalan. Kalau tidak sejalan, hancur kita. Duit yang masuk ke Batanghari kok macam mana kita dari provinsi Jambi bisa masuk ke Batanghari, dari pusat bisa masuk ke Batanghari. Membangun Batanghari kok tidak cukup dengan APBD kita, tidak cukup dengan duit yang ada di Batanghari. Tapi kita macam mana duit dari provinsi Jambi itu masuk ke Batanghari. Ya, di antaranya bisa bangun jalan. Macam mana duit dari pusat itu masuk ke Batanghari melalui DPR RI. Kebetulan dalam koalisi kita kok ada Pak Sofian Ali, kemudian ada Pak Hasbi Ansori, dan siap bersanding dengan Pak Padil Bahtiar untuk membangun Batanghari. Ya, Aiko saya ceritakan. Seperti saya contoh sedikit. Jadi Pak Padil sudah menyampaikan ada, kalau saya nyimpulkan, ada yang jangka dekat, ada yang jangka jauh. Ada yang untuk makan gini go, ada untuk masa depan kita ke depannya. Nah, itu tidak kurang berarti 1250 kambing. Nah, kalau nyoba anak lah banyak pula. Sehingga ke depannya orang mencari kambing tidak perlu lagi ke daerah lain, tapi cukup mencari di Batanghari. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Ya. Kemudian masalah guru PAMI. Ya. Saya bercakap demi Allah, wallahi saya bercakap, iko sudah kami usulkan. Ya, saya pimpinan DPR. Demi Allah, wallahi saya bercakap, iko sudah kami perjuangkan. Tapi belum terlaksana sampai kini kan. Apa masalahnya? Karena tidak sejalan. Ya, saya bercakap fakta. Karena saya pimpinan DPR, bagian anggaran yang menganggarkan itu. Nah, ketika kita sampaikan untuk kenaikan gaji guru PAMI, itu tidak terkabul. Mudah-mudahan melalui Bang Padil nanti, ya, kita sama-sama mengingatkan dia. Saya di DPR, saya akan mengingatkan beliau ketika beliau lupa agar memperjuangkan guru PAMI Iko untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ya, demikian. Ya. Kemudian kalau masalah nelayan kok biarlah beliau kok yang bersangkutan ya. Ya. Kalau banyak nian saya kok nan jawab, akhirnya saya yang nyalon enggak. Ya, pas pula lagi kan. Nah, cuma cukuplah kita milih Bang Padil deh, nggak usah milih saya. Sepakat gitu? Nah, ya. Datangi rakyatnya bisa ketemu dengan pemimpinnya. Kemudian silaturahmi pemimpin dengan pemimpin di atasnya. Harus elok juga. Karena janji Allah jelas. Siapa yang menjalin silaturahmi dengan baik akan dimudahkan urusannya, akan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Iko kendala Batanghari selama ini yang disampaikan oleh Pak Waka tadi. Tidak ada komunikasi yang baik dengan tingkatan yang lebih tinggi. Saya sudah hitung keliling-keliling di Batanghari. Tidak kurang dari 1 triliun biaya untuk baik jalan sebatanghari. Karena Batanghari ini 70% jalannya dalam keadaan rusak. Bukan di Senaninggo bae, di Pejubang, di Mersam, Mersebo Hilir, Mersebo Hulu, di Batindo 4. Rusaknya 70% kalau. Dan tidak mungkin kita andalkan duit APBD. Jadi siapapun bupati terpilih ke depannya harus belikat dia. Karena untuk mengobati penyakit yang tertumpuk puluhan tahun ke tadi. Penyakitnya komplikasi kau. Dia tiap tahun bertambah dikit sehingga 20 tahun banyak penyakit tuh. Nah, inilah ke depan yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Tadi disampaikan oleh Pak Juni. Saya pasti ingat dengan Juni karena saya lahir tanggal 1 Juni, Pak. Sempat dengan hari lahir Pancasila saya kok. Ya kan, sama dengan Soekarno hari lahirnya. Jadi Pak Juni itu ya perlu kehadiran pemerintah daerah memfasilitasi rakyat untuk dapat bantuan ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak mungkin Pak Juni yang ke Jakarta, harus kepala dinasnya ngurusnya. Itu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aduh terus tiap tahun tuh, ya kan?
Tapi kalau Pak Juni lah mau proposal ke sana, mana nol kosnya, nak naik pesawat kan? Nah tentu harus ada dinas yang terkait untuk ngurusnya. Makanya ke depan kita harus menempatkan jabatan itu sesuai dengan ahlinya. Jangan karena dekat dengan bupati, tiap hari dibutut bupati, tiap hari dibutut bini bupati, dia dapat jabatan. Ke depan kita harus tidak bisa begitu lagi. Sehingga dia bisa ngurusi rakyat. Saya sampai ke kawan-kawan saya PNS, saya bekas PNS juga kan. Karena saya 1 September kemarin mundur jadi PNS jadi Sekda Kabupaten Muara Jambi. Walaupun kamu dukung saya misalnya, doakan saya jadi bupati. Kalau besok aku jadi, kalau kamu dekat aku lah pagi, dekat aku siang, dekat aku malam, dekat aku atau dekat bini aku, besok pagi aku pecat lah sudah. Kapan lagi ngurusi rakyat dia kan? Makanya saya bingung. Nanya ke petani, kenal Kepala Dinas Pertanian? Tidak kenal. Kenal Kepala Dinas Perkebunan? Tidak kenal. Aneh. Orang yang harus ngurusi gitu tapi tidak dikenal oleh rakyat. Ke depan kok harus dirubah. Tidak bisa macam itu lagi, Bang. Ya kan? Nah, jadi betul kalau ada nelayan sebagian, kaget kita salurkan. Bagaimana bantu itu dapat? Saya ingat Pak Wakani. Saya pesawat dengan anggota DPR RI, kemudian nanya, saya waktu itu di Sekda Muara Jambi. Pak Sekda, nak ada? Anu bantuan rumah swadaya namanya, BSPS namanya, disampaikan Pak Wakani tadi. Anak lah, asal elok untuk rakyat. Cuma ada syaratnya. Syaratnya apa? Saya nak bersuruh dengan kepala desanya. Gitu. Bisa? Kaki biasa saya kumpul dengan kepala desanya. Berapa banyak Pak rumahnya? 720 rumah. Gitu. Berapa desa? Paling tak 20 desa. Nah, itulah. Kapan kita? Minggu depan kita kumpul dengan kepala desanya. Nah, dapat langsung 2 rumah. Jadi silaturahmi itu begitu Tuhan ngaturnya. Dan janji Allah tak pernah ingkar. Kalau janji manusia tak boleh set. Ya kan? Ibu-ibu jangan kena janji tagih terus. Ya kan? Nah, itu Pak Juni. Nah, itu yang harus diubah di Kabupaten Matahari. Kemudian kita sepakat tadi. Maka dalam misi kita sampaikan, kita akan membangun Islamic Center kata Pak Wakal tadi. Islamic Center yang jauh lebih lengkap daripada masjid di Tebo tadi. Kita tidak mau juga masjid agung kita sepi di orang Semai Maghrib, tiap orang Semai Zuhur. Makanya besoknya harus kompleknya lengkap. Ada rumah tapis Quran, ya kan? Ada tempat pusat jajan Islam, ada pertunjukan seni Islam di situ. Sehingga tiap hari orang datang ke situ. Dengan tanah yang 10 sampai 15 hektar tadi. Masjid agungnya ada di situ. Ruang pertemuan di situ. Sehingga kita MTQ pun bisa di situ. Nak muat pengajian akbar, ibu-ibu ngundang ceramah kondang, ada juga di situ gunanya. Ya kan? Sehingga besok matang hari itu dibanggakan oleh rakyat. Di samping itu, kita juga akan membangun di setiap kecamatan tempat-tempat warga berkumpul. Kalau di Pemayung pun kita sudah sepakati kemarin dengan Bang Batiar bahwa di Pemayung kita akan buat 4 berkumpul yang ada lapangan olahraganya, ada balai adatnya, ada rumah bundanya, kemudian ada gas track, orang balap motor tuh. Karena ngapa? Ini dekat dengan kota Jambi, sehingga besok anak-anak kota Jambi itu mainnya ke Pemayung. Kalau nyo main ke Pemayung, nyo mau duit. Kalau nyo mau duit, nyo berjajan di situ, nyo belanja di situ. Dengan dia belanja di situ, ada penghasilan baru ibu-ibu di situ. Bisa jualan kue, bisa jualan nasi, ya kan? Sehingga ada perputaran ekonomi baru di Kecamatan Pemayung. Karena kebetulan secara geografis kita diuntungkan dekat dengan kota Jambi. Yang punya batang durian, yang punya batang duku, bagaimana jalannya lancar ke bawah batang. Sehingga orang kota tuh pengen makan durian di bawah batang durian, ya kan? Tidak ada lagi makan durian tepi jalan tuh, dak. Dan itu memang sifat orang kota macam itu, menuju ke alam dia. Dan itu kondisi yang menguntungkan kita akan kita manfaatkan dengan baik ke depannya. Nah, yang kata yang pertanian tadi tidak ada masalah lagi, masih masalah kalau menurut saya. Karena setidaknya Senaning kok ribuan ton beras. Kalau nanamnya cuma sekali kadang kita. Kemudian airnya tidak jelas, jalannya tidak lancar. Itu kalau pada situ baik. Kita pengen di Senaning kok ada pabrik padi, pabrik beras di situ. Tadi taman, semacam bedung tuh, taman payung. Jadi pemuda kami yang nganggur banyak tuh, yang asyik main game tiap hari, ada lokak tuh, jualan ke, satpamnya ke, parkiran segala macam itu Pak, depannya. Ya, terima kasih. Sebenarnya apa tadi yang? Gunawan Pak, saya pernah juga rumah Pak dulu. Bahas juga masalah pemuda nganggur banyak. Iya. Ya, di samping balai latihan kerja, saya sampaikan tadi potensi-potensi harus dimaksimalkan. Sehingga dalam misi kita ada pengembangan potensi wisata desa namanya. Tapi supaya dia jadi tempat wisata, jalannya harus lancar ke situ. Kalau nyoy elok tapi jalannya buruk, orang tidak guna tibo, ya kan? Nah, jadi kakek apa kita kembangkan tuh gunawannya. Aduh, kok sudah nih ketemu gunawannya. Ya, sanggup sama awak namanya Padil, Muhammad kan. Nah, itu Gunawan, sepakat kita. Saya ketemu juga di peninjauan kemarin. Ada danau yang bisa dikembangkan. Karena orang kini kok kebutuhannya bukan memakan dengan minum. Ini nak wisata, nak berjalan kan. Wah, ya bu gitu lah Tuhan nih kok. Ayo semangat kita Gunawan. Kita sama-sama kita jago niat. Besok kalau jadi itu harus kita kembangkan jadi objek wisata. Dan dia bersebelahan dengan sawah ya. Nah pasnya tuh jadi agrowisata dia.
Di Bali orang buat penginapan di tengah sawah itu laku. Dan saya yakin di Pemayung itu juga laku karena dekat dengan kota Jambi. Sehingga Sabtu Minggu orang kota Jambi yang lebih senyo nak main-main, nak tidur di tengah sawah. Nah, kita buat besok di situ. Kenapa ya? Ya. Mau ada macam danau ya. Ya bisa lah buat nama mainan situ ya. Ya, asal bisa berenang. Ya. Ya lah, sepakat kita kenawan ya. Ini potensi-potensi yang ada harus dikembangkan. Sehingga ibu-ibu bisa jualan, anak-anak bisa berusaha di situ. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ayam lah timbuk iko berarti lah nak mirip. Bentar lagi akan tarik kan. Terima kasih.